Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sani Uye yang kami banggakan, ada orang yang bertanya kepada kami, benarkah seburuk-buruknya ulama adalah orang alim yang mendatangi penguasa? Mungkin mayoritas kita sangat sering mendengar ungkapan tersebut, dan hal itu diungkapkan sebenarnya hanya untuk menyindir atau bahkan untuk menjelek-jelekkan para ulama yang mendekati pemerintah. Padahal kalau kita mengkaji keterangan dari para ulama, ternyata maksud dari ungkapan tersebut tidak seperti itu, teman-teman. Bahkan Allah sendiri menyuruh nabinya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam, agar beliau berdua mendatangi Raja Fir'aun. Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat ke-43 sampai 44. Idhaba ila fir'aunah, pergilah kalian berdua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, pergilah kalian berdua menemui Fir'aun. Innahu tagha, sebab Fir'aun itu sungguh telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Lalu katakanlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, supaya Fir'aun itu akan ingat atau merasa takut. Jadi Allah sendiri justru menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi penguasa, yaitu Raja Fir'aun. Andaikan memang mendatangi penguasa itu tidak boleh secara 100%, tidak mungkin Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun dalam rangka menasehati. Lah, iki teman-teman ya. Oleh karena itulah Al-Qadhi Iyad beliau menjelaskan maksud dari waman ata abwabas sultani, dan barang siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa, yang nanti terkena fitnah itu teman-teman ya. Apa maksudnya orang yang datang ke pintu penguasa itu terkena fitnah? Maksudnya begini, kata Al-Qadhi Iyad, ai min ghairi daruratin wa hajatin limaji'ihi, itu kalau tanpa ada unsur darurat atau kebutuhan untuk mendatangi sang penguasa. Lebih detail lagi, Al-Muzhir berkata, wa man dakhala 'ala sultani wa dahanahu waqa'a fil fitnati, dan barang siapa yang mendatangi sultan atau penguasa, wadahanahu, lah iki kata kuncinya teman-teman ya, wadahanahu, yang mana dahana ini ada yang menerjemah dengan menjilat penguasa. Tapi dalam kitab Fathul Bari, mudahana itu gini, wal mudahanatu tarkuddini li solahid dunya. Itu mudahanah teman-teman ya, yaitu meninggalkan agama hanya untuk kebaikan dunia. Oke lah, kita maknai menjilat gitu aja. Jadi yang dimaksud tersebut adalah wadahanahu waqa'a fil fitnah. Jadi kalau kita mendatangi seorang penguasa hanya untuk menjilat, hanya untuk mencari keuntungan dunia, maka orang tersebut telah terjerumus di dalam fitnah. Tetapi wa amma man lam yudahin wa nasohahu wa amarahu bil ma'rufi wa nahahu anil munkari fakana dukhuluhu alaihi afdalal jihadi. Namun orang yang tidak menjilat penguasa, bahkan ia mau menasehati sang penguasa, mau menyuruh kebaikan terhadap sang penguasa, mau mencegah kemungkaran dari seorang penguasa, maka ia menemui penguasa tersebut merupakan afdalul jihad, yaitu jihad yang paling utama. Lah iki teman-teman,
Sebenarnya masalah mendatangi penguasa itu tidak jauh berbeda dengan kasusnya larangan mendatangi mbah dukun. Tetapi ulama justru menjelaskan ketika kita dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi dukun, justru ulama menjelaskan falau fa'alahu istihza'an mu'taqidan kadhibahu fala yulhiquhul wa'idu. Tetapi andaikan orang itu mendatangi dukun, para tak normal, atau orang-orang yang nebak-nebak apa yang akan datang, teman-teman, dia mendatangi mbah dukun tadi dengan unsur istihzaan, hanya untuk meremehkan, menghina, melecehkan, mu'taqidan kadhibahu, plus meyakini sebenarnya dukun iki bohong, ya fala yulhiquhul wa'idu, maka orang yang mendatangi dukun dalam rangka sebenarnya ingin meremehkan sekaligus meyakini bahwa mbah dukun tadi berbohong, maka tidak masuk pada ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah tidak semua orang alim yang mendekati penguasa itu seburuk-buruknya ulama. Tidak, teman-teman ya. Tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyati. Kalau seumpama siapapun yang mendatangi ulama itu seburuk-buruknya orang alim, lah piye iki? Rasulullah itu penguasa enggak? Rasulullah itu pejabat enggak? Sayyidina Abu Bakar pejabat enggak? Sayyidina Umar pejabat enggak? Semua itu pejabat. Lalu apakah orang-orang yang mendatangi beliau-beliau semua itu dikatakan orang yang jelek, terkena fitnah? Iki kan kurang mikir, teman-teman ya. Jadi lihat dulu motifnya itu apa. Bukan sembarang siapa yang mendekati pemerintah maka dia seburuk-buruknya ulama. Gak koyok ngene. Makanya baca keterangan para ulama. Baca. Kalau motifnya itu untuk menjilat, mencari keuntungan, gak usah ulama, teman-teman. Kita pun yang orang bodoh ini kok mendekati pemerintah hanya untuk cari keuntungan materi dunia, kita juga kena fitnah le koyok ngene. Jadi nggak usah nunggu jadi ulama le koyok ngene, teman-teman ya. Justru memang tugasnya ulama itu menasehati, dan menasehati umaro ataupun pejabat itu biasanya lebih gampang kalau kita sudah dekat. Oleh sebab itulah ya, di dalam suatu kaidah itu mala yutafaru fil maqasid yutafaru fil wasail. Sesuatu yang ketika dijadikan tujuan itu sebenarnya dilarang, tidak boleh, teman-teman. Namun kalau dijadikan wasilah itu bisa diperbolehkan. Contoh, melukai orang lain itu niatnya melukai orang lain itu tidak boleh kalau niatnya melukai orang lain. Tetapi jika melukai orang lain hanya sekedar menjadi wasilah perantara, maka melukai orang lain itu boleh. Contoh, operasi. Operasi itu melukai, tetapi bukan niatnya untuk melukai, dalam rangka mengobati, maka boleh. Mala yutafaru fil maqasidi yutafaru fil wasaili. Jadi yang nggak boleh itu mau menjilat. Kalau mendekati malah untuk menasehati biar bangsa ini lebih maju, moralnya, apanya, intinya lebih baik lah, maka no problem, teman-teman. Bahkan harus itu. Kalau perlu ya seorang penguasa itu alim agama memang, teman-teman. Kalau perlu memang ya, bukan malah melarang-larang orang alim jadi penguasa. Semoga manfaat, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.